Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal belajar dari rumah di TVRI untuk jenjang SD kelas 4-6 hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 13 sampai dengan 17 April 2020. Kita akan membahas dalam satu minggu yang kemarin. Untuk hari Senin 13 April 2020, pertanyaan pertama yaitu Wati mempunyai akuarium berbentuk kubus. Panjang rusuk kubus adalah 8 desimeter. Akuarium itu terisi penuh. Berapa banyak air dalam akuarium tersebut? Ingat, untuk volume akuarium sama dengan volume kubus. Rumusnya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 3. Volume akuarium 8 pangkat 3. Volume akuarium sama dengan 512 desimeter kubik atau 512 liter. Jadi banyak air dalam akuarium adalah 512 liter. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak Budi mempunyai sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 100 meter persegi. Berapakah panjang sisi taman Pak Budi? Di sini ada luas, disuruh mencari sisi. Baik, untuk rumus sisinya adalah akar dari luas. Sisi sama dengan akar dari 100, sisinya adalah 10 meter. Jadi panjang sisi taman Pak Budi adalah 10 meter. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Pak Iwan akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus. Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 125 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut. Jawabannya adalah rusuk sama dengan akar pangkat 3 volume. Rusuk akar pangkat 3 125. Rusuk sama dengan 5 desimeter. Sama dengan 50 cm. Jadi panjang rusuk bak mandi miliknya Pak Iwan adalah 50 cm. Kemudian kita lanjut ke hari Selasa 14 April 2020. Pertanyaannya adalah benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik dengan magnet. Ini jawabannya banyak sekali. Ini yang bisa ditarik sendok, jarum, peniti, paku. Yang tidak bisa ditarik meja makan yang dari kayu, lemari kayu, kursi kayu, tempat tidur, kertas, buku. Ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kereta magnet Maxwell menggunakan gaya magnet? Jawabannya adalah memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya sehingga tekanan sedikit ke atas atau sebagai pendorong. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Jawabannya adalah dikarenakan larutan garam mengandung ikatan ion. Kemudian untuk hari Rabu 15 April 2020, pertanyaannya yang pertama, bagaimana menurutmu tentang sikap dan tindakan Putri Mandalika ketika mengambil keputusan untuk menyeburkan diri ke laut? Jawabannya, menurut kami, ini keputusan yang salah. Seharusnya Putri Mandalika, jika dia memiliki masalah, masalahnya itu harus diselesaikan secara normal, bukan terjun menyeburkan diri seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga? Jelaskan pendapatmu. Setelah melihat tayangan video, kami menyimpulkan yang menjadi tokohnya yaitu orang yang telah mendapatkan peran itu yang juga dalam Telur Naga. Kemudian untuk pertanyaan ketiga,
Tuliskan apa yang kamu tahu mengenai baju adat dan lagu daerah Kalimantan Barat. Lalu ceritakan pada keluargamu. Jawabannya adalah pakaian adat untuk laki-laki namanya King Baba. Kemudian pakaian adat untuk wanita adalah King Bibing. Kemudian untuk lagu daerah dari Kalimantan Barat, Aek Kapuas dan Cici Berio. Kemudian lanjut di hari Kamis, 16 April 2020. Pertanyaan pertama, apa hubungannya ulat dengan kain sutra? Jawabannya adalah hubungan ulat dengan kain sutra adalah ulat menghasilkan serat yang digunakan sebagai bahan pembuat kain sutra. Ulat menghasilkan serat protein alami yang berasal dari kepompong larva ulat sutra murbei. Jadi ulat inilah yang bahan dasarnya, seratnya itu dari ulat. Kain sutranya itu berasal dari ulat. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai kain tenun singkang? Jawabannya, kain tenun singkang adalah yang berasal dari suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jelaskan mengenai kain atau pakaian tradisional daerah kalian. Apakah ada persamaan dengan kain tenun singkang? Ya, ini jawabannya bervariasi. Ini saya contohkan. Kain dari daerah saya adalah kain batik. Persamaannya dengan kain tenun singkang adalah sama-sama dapat digunakan untuk wanita maupun pria. Kemudian untuk hari Jumat, 17 April 2020, pertanyaannya yang pertama, coba tanya dan catat usia orang-orang yang ada di rumahmu. Hitunglah berapa rata-rata usia orang yang ada di rumahmu. Ini jawabannya bervariasi. Ini saya contohkan jawabannya, misalnya ayah usianya 50 tahun, ibu 45 tahun, kakak 20 tahun, dan saya 12 tahun, adik 3 tahun. Kemudian dari usia-usia tersebut, rata-ratanya adalah jumlah di total, kemudian dibagi banyaknya anggota. Jadi 50 ditambah 45 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 3 dibagi 5. Sama dengan 130 bagi 5 sama dengan 26 tahun. Jadi rata-rata usia orang yang ada di rumah adalah 26 tahun. Ingat, ini hanya contoh. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dari daftar usia yang telah kamu catat sebelumnya, urutkan dari data yang paling kecil ke paling besar. Tentukan usia berapa yang menjadi nilai tengah dari data yang telah kamu susun. Dari usia-usia tadi, kita urutkan usia adik 3 tahun, usia saya 12 tahun, usia kakak 20 tahun, usia ibu 45 tahun, dan usia ayah 50 tahun. Kemudian dari usia tersebut, kita cari nilai yang ada, nilai tengah, yaitu 20. Jadi nilai tengahnya adalah 20. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, coba cek nilai rapot kamu, catat nilai-nilai yang kamu peroleh di kelas sebelumnya. Berapakah nilai yang paling sering muncul? Ini permisalan, misalnya nilainya agama 80, PPKN 85, bahasa Indonesia 80, matematika 70, IPA 80, IPS 85, SPTP 80, PJOK 80, bahasa daerah 75. Mana yang paling sering muncul? Ya, benar. Yang paling sering muncul adalah 80. Jadi nilai yang paling sering muncul adalah 80. Demikian pembahasan soal untuk jenjang SD kelas 4 sampai 6. Terima kasih, selamat belajar.